Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lebih dari 100 orang warga mengungsi di salah satu tempat pengungsian di Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Saat ini warga sudah mendapatkan makanan, dan namun masih membutuhkan sejumlah obat-obatan. Ya pemirsa, seperti inilah kondisi salah satu pengungsian di Balai Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Ada 180 orang warga yang mengungsi di tempat ini. Mereka adalah warga yang berhasil menyelamatkan diri dari guguran awan panas Gunung Semeru. Warga yang sebagian besar orang dewasa masih terjaga di tempat pengungsian. Meski demikian, tim penyelamat gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri, serta masyarakat masih terus melakukan pencarian terhadap warga yang masih hilang atau terjebak. Pemerintah setempat melaporkan ribuan warga masih terjebak di lereng Gunung Semeru. Pemirsa, kami ajak Anda menyimak kondisi terkini akibat dampak guguran awan panas Gunung Semeru bersama dengan rekan Fatma Ayu. Fatma, Anda masih berada di Sumberwuluh ya? Bagaimana kondisi terkini di pengungsian di sana? Ya, seperti terlihat di belakang saya kali ini terdapat beberapa kamar, lebih tepatnya adalah 5 kamar yang berada di Balai Desa Sumberwuluh, dan 4 kamar ini sudah mulai kosong dikarenakan para pengungsi ini sudah mulai meninggalkan tempat pengungsian dan pada pukul 4 pagi tadi, dan hanya ada tersisa 1 kamar di sini. Sekitar ada 10 orang, baik itu dari orang dewasa, lansia, dan juga anak kecil maupun bayi juga ada di sini. Saya ingin bertanya kepada salah satu pengungsi yang masih bertahan di Balai Desa. Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bu, ini banyak ya Bu tetangga atau juga warga yang mengungsi sini kembali ke tempat asal? Ya, banyak Mbak, banyak sekali. Kalau yang terdampar banjir tidak bisa pulang. Berarti Ibu ini tidak pulang karena rumahnya rusak atau akses jalannya ini terputus? Jalannya rusak, sama ke orang tua saya rumahnya roboh, habis. Ibu berada di desa mana Ibu? Kampung Renteng, Sumberwuluh. Sumberwuluh. Berarti yang ada di kamar ini semuanya memang tidak bisa keluarga. Oke, tidak bisa kembali ke tempat. Ke tempat rumah. Tidak bisa pulang karena di kali itu banyak lumpur panas, tidak bisa. Ya, Ibu mohon maaf, ini berarti mempunyai bayi di sini. Ini berumur berapa bulan ini, Bu? 1 bulan. Ini keponakan anak saya 2. Apakah sudah mendapatkan perawatan yang baik di sini atau juga untuk makanan, lalu juga sarana prasarana baik itu, Bu? Ya. Makanan bisa ada semua. Untuk bantuan bayi sendiri atau kebutuhan bagi anak-anak, apakah juga mencukupi? Bantuan bayi belum ada, susu. Iya. Untuk makanan cukup, obat-obatan seperti apa Ibu? Cukup, enak, cukup di sini. Berarti Ibu rencananya di sini sampai rumah sampai surut, Mbak. Mau takut ada susulan lagi. Semoga sehat selalu Ibu. Semoga sehat dan juga selamat. Terima kasih. Ya, Eva, bisa kami jelaskan bahwa memang seperti penjelasan di sebelumnya, masyarakat atau warga yang sebelumnya yang berada di Sumberwuluh ini sekitar ada 180 dan ada tambahan ini sebanyak 220 warga yang mengungsi di Sumberwuluh ini, dan pagi ini tepatnya pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat memang untuk pengungsi sendiri sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing untuk menengok kondisi rumah mereka, termasuk juga mereka merasa aman jika kondisi sudah terang dan tidak gelap, sehingga mereka ingin kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas, baik itu membersihkan rumah mereka dikarenakan ini memang debunya cukup
tebal ya yang dibawa oleh hujan di sini, sehingga pastinya rumah mereka atau juga kondisi di sekitaran Sumberwuluh atau juga di sekitaran lereng Gunung Semeru ini cukup kotor, sehingga mereka memberanikan diri kembali ke rumahnya masing-masing. Dan di samping saya saat ini sudah ada Pak Darwin selaku PIC atau penanggung jawab dari di pengungsian Sumberwuluh ini. Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Pak, untuk kondisi terkini untuk di pengungsian sendiri memang sudah banyak yang kembali ke tempat masing-masing begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi untuk posko Sumberwuluh per tadi malam itu terdeteksi sekitar 180 orang yang melakukan pengungsian di pos ini. Terus ada tambahan yang terus berdatangan. Sampai pagi ini itu kebiasaan warga sini memang per pagi itu beliaunya ngecek rumah. Seperti yang tadi disampaikan. Pulang karena kondisi dirasa aman. Seperti kita lihat cuaca saat ini masih berawan. Cuman ada sedikit kabut, tidak berdebu. Warga sekitar turun pulang ke rumah masing-masing. Ada yang ngecek rumah, ada yang ngecek ternak yang ada di rumah juga. Mungkin itu. Pak, menurut informasi yang kami terima dari Bupati Pak Thoriqul Haq bahwa dari kemarin malam ini evakuasi sempat dihentikan karena ada awan yang cukup panas dan juga debu-debu yang masih panas begitu. Apakah itu benar Pak berarti yang disampaikan? Ya betul, apa yang disampaikan beliau Bapak Bupati Lumajang, bahwasanya per tadi malam itu masih terjadi guguran awan panas. Jadi untuk evakuasi yang sebelumnya dilakukan oleh tim gabungan termasuk dengan TRC itu dihentikan sementara. Dari pukul berapa Pak? Dari pukul 23.59 itu dihentikan karena ada guguran awan panas. Untuk lanjutan kita masih menunggu koordinasi lanjutan untuk melakukan evakuasi lanjutan karena ada beberapa titik yang masih per tadi malam belum bisa ditembus oleh tim TRC. Oke. Pak, untuk informasi kondisi yang berada di atas sendiri seperti apa Pak untuk saat ini? Informasi dari BMKG maupun dari BPBD Kabupaten Lumajang di atas saat ini kondisinya cerah berawan. Mudah-mudahan tidak ada guguran lava dan tidak hujan seperti yang diharapkan. Harapannya itu. Oke. Pak, untuk jumlah korban yang sampai saat ini baik itu ditemukan maupun belum ditemukan oleh pihak relawan sendiri seperti apa Pak? Nah, ini yang berwenang adalah PIC nantinya menyampaikan PIC Kabupaten, termasuk dari Bupati. Dari kami, info per kemarin sudah melakukan evakuasi satu warga di desa Kampung Renteng, ibu-ibu yang dibawa oleh tim TRC karena kondisinya terjebak per tadi malam, terus kemudian langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Oke. Tapi untuk sementara yang dapat disampaikan oleh Pak Darwan sendiri ini ada berapa Pak yang sudah diselamatkan atau yang belum diselamatkan begitu Pak? Biar PIC nanti yang menyampaikan. Oke. Untuk korban meninggal dunia sendiri Pak, apakah sudah ada datanya Pak untuk sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat saat ini? PIC juga tentunya nanti akan di-share ke teman-teman media. Oke. Nah, untuk hari kedua ini apakah yang harus diantisipasi oleh warga terutama yang berada di lereng Gunung Semeru, baik itu yang sudah berada di pengungsian maupun yang belum diungsikan, ini seperti apa Pak? Ya, harapannya untuk warga yang masih berada di lereng atau di das daerah aliran sungai untuk melakukan evakuasi mandiri. Terus kemudian untuk warga sekitar tetap menggunakan masker karena debu ini masih berterbangan yang dikhawatirkan nanti itu membawa dampak buruk kepada kesehatan warga. Pak, skenario yang dipersiapkan sendiri untuk rescue hari ini seperti apa Pak? Dari tim rescue itu sudah menyiapkan untuk melakukan lanjutan dari kemarin. Ada beberapa titik yang akan kita tembus per pagi ini. Kita masih melakukan koordinasi lanjutan untuk melakukan evakuasi lanjutan karena beberapa titik per tadi malam belum bisa kita tembus. Di mana saja itu Pak?
Ada di Desa Dusun Koboan, terus kemudian ini Kampung Renteng ini masih belum ditembus kembali dan belum dilakukan pengecekan kembali kondisi terkini seperti apa. Hambatan dan juga halangan sendiri yang dirasakan oleh tim rescue seperti apa Pak untuk kondisi lapangan untuk menangani atau juga menjemput warga? Hambatan yang pasti cuaca, hujan beserta abu, terus kemudian di lapangan itu lumpur sangat tebal sekali, sekitar kurang lebih 30 cm. Jadi untuk menuju lokasi itu sangat sulit walaupun menggunakan yang namanya roda 2. Kabarnya juga masih banyak warga yang terjebak di sana ya Pak ya? Ada beberapa warga, info warga itu masih terjebak di beberapa wilayah. Nah, ini tentunya perlu cross check lagi atau perlu kepastian. Makanya untuk hari ini tim rescue akan melakukan pengecekan ulang. Pak, untuk sekedar konfirmasi saja, apakah benar ada satu desa yang tertimbun lava panas di sana? Ini biar PIC yang menjawab. Kondisi terparah ini di mana Pak kalau Pak Darwan mengetahuinya? Curah Koboan sama Kampung Renteng. Di situ ada berapa kakak yang masih belum bisa diselamatkan Pak? Yang di Curah Koboan masih belum tahu pastinya. Kalau untuk di Kampung Renteng itu sekitar 15 orang yang masih belum diketemukan. Nah, ini masih perlu pengecekan. Tadi malam termasuk perangkat desa sudah terus bergerak beserta TRC. Untuk pagi ini mudah-mudahan dari 10 orang yang terdeteksi tadi malam harapannya bisa diketemukan di mana posisinya. Pak, kalau kita bisa lihat ke kiri ini ada awan yang cukup tebal begitu yang berada di Gunung Semeru. Ini apakah juga menjadi hambatan sendiri Pak atau seperti apa Pak untuk skenario ke depan, karena dari tadi pagi ini kami tidak melihat awan panas ini atau gumpalan awan yang cukup gelap, namun kali ini juga baru saja yang cukup gelap gitu ya Pak ya. Apakah ini ada perubahan Pak untuk cuaca dan juga awan panas sendiri Pak? Iya, kalau bisa kita lihat hari ini itu cuaca mendung. Ini mendung ya, di atas kayaknya sudah mendung. Cuman mudah-mudahan ini juga membawa air hujan yang tidak cukup deras. Mengingat saat ini seperti yang saya sampaikan bahwasanya debu itu masih tebal di perumahan-perumahan warga. Ketika tidak ada hujan yang turun, maka rumah warga akan terpendam oleh yang namanya abu vulkanik. Ketika sudah terpendam, maka itu membuat beban yang berat, akhirnya bisa meruntuhkan atap rumah. Untuk saat ini harapannya mudah-mudahan bisa turun hujan, walaupun tidak deras, itu bisa mengurangi yang namanya abu. Tapi kalau turun hujan, apakah ini juga membahayakan karena ada lahar dingin yang sampai merusak jembatan di daerah perbatasan antara Malang dan juga Kabupaten Lumajang seperti itu Pak? Iya, betul sekali bahwasanya per kemarin itu jembatan Perak yang menghubungkan Pronojiwo dengan beberapa desa di bawahnya itu terputus. Itu merupakan akses jalan menuju dari Lumajang ke arah Pronojiwo Tempur Sari bahkan ke Dampit maupun sebaliknya ke menuju Lumajang itu terputus karena salah satunya adalah banjir bandang, banjir yang membawa material dari Semeru itu sendiri termasuk batu-batu besar. Itu mengakibatkan keruntuhan yang namanya jembatan. Kalau info dari Pak Darwan sendiri, apakah sudah mendapatkan informasi bahwa di lereng Gunung Semeru masih terjadi lahar dingin begitu Pak hingga saat ini? Ya, saat ini untuk lahar dingin berdasarkan info dari BMKG maupun dari BPBD itu sudah mengalami penyusutan yang namanya lahar dingin. Mudah-mudahan hari ini itu sudah kembali normal, tinggal proses pembersihan dan beberapa evakuasi warga yang masih belum bisa ditemukan. Pak, bisa dijelaskan sepengetahuan dari Pak Darwan sendiri, apakah saat ini situasi di bulan Desember tahun 2021 ini memang begitu lebih parah dibandingkan dengan tahun lalu? Memang ada terjadi awan guguran panas begitu ya Pak untuk tahun lalu sendiri. Ini seperti apa Pak perbedaannya? Ya, betul sekali. Untuk perbedaan di tahun 2020 maupun 2021, untuk yang 2020 itu
laharan atau aliran lava dingin itu melalui das yang sudah ada dan volumenya tidak sebesar di tahun ini. Untuk yang saat ini tetap melalui das, cuman disertai yang namanya abu vulkanik yang turun ke beberapa desa maupun kecamatan, tidak hanya di Kabupaten Lumajang saja, bahkan per pagi tadi itu berdampak ke Kabupaten Malang. Untuk volumenya itu lebih besar tahun ini, sehingga sampai meruntuhkan yang namanya jembatan Perak, jembatan menghubungkan antara dua kecamatan di Kabupaten Lumajang. Pak, apakah ada informasi dari PVMBG sendiri nantinya akan ada susulan atau dan lain sebagainya? Seperti apa Pak informasi yang diterima dari tim relawan sendiri Pak? Siap, untuk per pagi ini masih belum ada, tapi tetap dihimbau sama BMKG untuk tetap waspada. Baik untuk tim relawan maupun rescue, terutama untuk warga sekitar aliran das. Bahkan khususnya untuk warga Lumajang yang terdampak dari erupsi Semeru ini. Oke. Pak, hingga saat ini berarti masih statusnya adalah waspada 2 begitu? Siap, betul. Statusnya untuk saat ini waspada 2 seperti apa yang disampaikan oleh Bupati. Pak, untuk dari tim relawan sendiri, apakah personilnya saat ini ditambah untuk pagi ini untuk merescue atau menolong korban yang masih terjebak di sana? Betul. Bahwasanya pagi ini itu ada penambahan tim relawan, bahkan kita juga disupport dari beberapa wilayah. Evakuasi, tidak hanya evakuasi, bantuan sudah mulai terus berdatangan. Bantuan apa saja Pak yang dibutuhkan, terutama Pak Darwan sendiri sebagai PIC dari Sumber Wulu sendiri, ini seperti apa Pak bantuan yang paling dibutuhkan hingga saat ini? Iya, ini yang masih pagi ini itu masih belum ada tim medis untuk melakukan cek kesehatan dari warga maupun anak-anak. Untuk sembako itu ada di beberapa pos yang sudah ada. Untuk yang di posko Sumberwulu itu ada sebagian sudah masuk. Yang masih kurang adalah untuk pempes bayi, terus gizi bayi, sama makanan siap saji. Terutama kebutuhan untuk bayi. Kebutuhan untuk bayi ini sangat minim sekali. Maupun untuk anak-anak. Pak, bisa dipastikan kalau di pengungsian Sumber Wulu sendiri ini berarti sudah ada berapa orang yang masih tersisa di sini dan rencana ke depannya seperti apa Pak? Iya, untuk pagi ini itu bisa kita lihat seperti yang disampaikan oleh jenengan tadi, bahwasanya ada sekitar 8-10 orang ya. 8-10 orang di satu ruangan ini. Nantinya tetap kita sediakan beberapa ruangan yang di belakang sama yang di bawah untuk tetap menjadi kewaspadaan kita. Dikhawatirkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi dari warga bisa untuk kembali lagi ke lokasi. Terima kasih banyak Pak Darwan untuk informasinya selaku PIC dari Sumber Wulu sendiri di Kabupaten Lumajang. Dan Eva, untuk tambahan informasi, menurut informasi yang kami terima hingga pada 4 Desember 2021 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, untuk korban sendiri dari Gunung Semeru ini ada 1 jiwa yang meninggal dunia atas nama Poniem berumur 50 tahun dari Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, dan sudah dilarikan di RSUD Pasirian. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi apa penyebab dari meninggalnya beliau yang berumur 50 tahun tersebut. Dan untuk korban jiwa di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang ini ada sekitar 300 kakak yang sebagian besar mengungsi di Balai Desa Penanggal. Lalu juga ada 10 jiwa belum dievakuasi karena lokasi masih tertutup lumpur, dan 41 jiwa ini mengalami luka bakar di Puskes Penanggal, dan yang parah ini dirujuk di RSUD Haryoto, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Pasirian. Dan ada 7 orang juga yang dirawat di rumah sakit atau di Puskesmas Candipuro, 10 orang dirawat di Puskesmas Penanggal, 2 orang ibu hamil di Puskesmas Penanggal,
meninggal, dan di Sumberwuluh sendiri ini diketahui ada 2 orang yang hilang dan 8 hingga 10 orang ini masih terjebak di kantor pemilik tambang. Ini adalah informasi resmi yang didapatkan dari tim BPBD Kabupaten Lumajang, dan hingga saat ini kami masih menunggu update terkini, terutama pada saat ini pada pukul 5:12 waktu Indonesia bagian Barat untuk rescue sendiri atau relawan sendiri hingga saat ini masih melakukan persiapan untuk nantinya ke atas lagi atau mendekat ke Gunung Semeru untuk menyelamatkan para masyarakat atau korban yang berada di sekitaran Gunung Semeru. Dan hingga saat ini menurut informasi yang kami terima, nantinya akan ada helikopter yang akan berada memantau di atas untuk memetakan dan juga melihat situasi di daerah atau di lereng Gunung Semeru. Dan informasi yang kami terima juga bahwa Kepala BNPB nantinya akan hadir atau juga akan datang ditemani oleh Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang, dan OPD-OPD atau juga dari Forkopimda Jawa Timur. Nantinya pada kami masih belum mengetahui sebenarnya untuk pada pukul berapa nanti beliau datang ini, namun yang pasti pada pagi hari mereka akan memantau melalui jalur darat maupun melalui jalur udara. Eva. Baik, terima kasih Fatma Ayu untuk informasi Anda langsung dari Sumberwuluh. Kami bisa konfirmasi bahwa di Sumberwuluh saat ini yang menjadi concern adalah pembersihan dan juga upaya untuk evakuasi warga ya di sana, dan yang paling dibutuhkan adalah saat ini tim medis, keperluan bayi dan juga makanan.